Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi baru dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota Kupang. Berita dari expontt.com, Metro Kupang. Tolak pembangunan masjid, warga temui wali kota Kupang ya. Karena di sana Islamnya minoritas, biasanya yang nolak-nolak itu yang mayoritas. Sebagaimana di Pulau Jawa, biasanya yang nolak itu umat Islam menolak pembangunan gereja. Karena di sana minoritas muslimnya, maka non-muslimnya yang menolak pembangunan masjid. Ini konflik sosial di tengah-tengah masyarakat yang harus disikapi dengan adil dan bijaksana oleh negara. Sehingga tidak terjadi persoalan yang lebih berbahaya, terutama bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ayo kita baca beritanya. expontt.com, Kupang. Warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang menolak pembangunan Darul Amanah di Jalan Libra RT 38 RW 14 Kelurahan Liliba. Berarti di kota ya, di Kota Kupang. Penolakan tersebut disampaikan warga saat audiensi dengan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo di kantor Wali Kota Kupang Jumat 23 Januari 2026. Perwakilan warga Alan Mujo menegaskan penolakan warga atas pembangunan masjid tersebut bukan persoalan bangunan apa yang akan dibangun, namun terkait dokumen persyaratan yang dimanipulasi panitia pembangunan masjid, yakni tanda tangan warga sekitar masjid. Jadi perlu diketahui sahabat santri semuanya bahwa syarat pembangunan ibadah itu harus dapat restu dari masyarakat. Kalau di mayoritas, kalau kita lihat ya di Jawa, di Madura, di Kalimantan, di Sumatera yang mayoritas muslim, bangun masjid ya bangun-bangun aja karena memang di sekitarnya itu ya muslim semua. Tetapi kalau di NTT karena memang minoritas muslimnya, maka di situ harus menyertakan KTP, membuktikan bahwa di sana sudah layak dibangun masjid. Sama halnya ketika ada pembangunan gereja di tempat lain yang mayoritas muslim. Ya, di sana harus ada IMB-nya dan lain-lain macam-macam, dan harus melibatkan warga memastikan bahwa di sana memang sudah memenuhi standar diperbolehkannya membangun tempat ibadah. Nah, ini tentu menurut saya ini harus adil dan bijak ya menyikapi persoalan ini. Jangan sampai persoalan ini meluas ke daerah-daerah yang lain. Dan menurut saya harus fair. Misalnya yang begini bukan hanya pembangunan gereja saja, tetapi juga berlaku bagi pembangunan tempat ibadah agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Misalnya di wilayah mayoritas muslim ingin membangun masjid, ya memang harus melampirkan daftar KTP masyarakat sekitar. Menurut saya begitu ya, sehingga ada keadilan. Begitu pula sebaliknya, agama-agama apapun di Indonesia yang ingin membangun tempat ibadah, maka harus mengikuti persyaratan yang ada. Jangan bangun dulu kemudian ngurus izinnya, itu banyak terjadi ya. Yang sangat kita sesalkan itu panitia pembangunan memanipulasi dokumennya. Dia jalan ke warga-warga bilang mau kasih daging kurban. Tetapi di foto, KTP di foto terus dikasih ke FKUB 3 bandel dan bilang ini dukungan pembangunan masjid. Padahal bukan, ungkapnya kepada wartawan usai beraudiensi dengan Wali Kota Kupang. Menurut Alan, dalam permohonan pembangunan masjid disampaikan ke FKUB juga tidak terdapat tanda tangan RT, RW, lurah, dan camat tempat. Cuman ada nama RT, RW, dan mengetahui camat dan lurah tidak ada tanda tangan, bukan masalah atau mau bangun apa. Tapi kalau caranya pakai penipuan begini, tidak baik, tegasnya. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan segera menemukan solusi terbaik. Karena bagaimanapun, umat Islam di sana sudah semakin banyak, semakin berkembang ya.
Sio Kain yang juga perwakilan warga menyebut melalui audiens yang dilakukan dirinya meminta agar pemerintah Kota Kupang atau segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembangunan masjid. Kita tidak alergi dengan kehadiran masjid, tapi harus dilakukan pembangunan sesuai dengan aturan ya. Umat Islam di sana ayo bahu membahu. Kalau memang sudah layak membangun masjid di sana, kita kumpulkan KTP-nya, pastikan izinnya sudah sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak terjadi polemik. Saya sangat mendukung pembangunan masjid di sana karena saya mengamati ya perkembangan Muslim di sana juga cukup lumayan signifikan ya, sehingga membutuhkan pembangunan masjid. Tentunya di wilayah minoritas itu tantangannya lebih sulit lebih berat daripada di tempat kita mayoritas. Begitu pula kita yang mayoritas ini jangan semena-mena ketika menghadapi minoritas ya, agar tidak dibalas di sana ya. Menurutnya, pembangunan masjid di lingkungan tersebut tidak bersifat urgens, mengingat ada 2 masjid lain yang jaraknya sekitar 500 meter dari RT tersebut. 500 meter, setengah kilo ya. Oke, masih memungkinkan ya. Tapi kalau misalnya alasannya jamaahnya penuh, membludak, sholat Jumatnya ke jalan, menurut saya ya sepantasnya lah untuk membangun masjidnya. Kalau misalnya belum mendesak, bikin musola aja dulu, bikin TPK aja dulu. Nah, nanti kalau jumlah atau populasi muslimnya sudah bertambah, silahkan kembali membangun masjid. Selain itu, tercatat hanya terdapat 4 kakak yang tinggal di RT tersebut. Saya kira bukan kebutuhan yang mendesak, ujarnya. Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa warga tidak akan mengambil langkah sendiri dalam persoalan ini. Kami serahkan semua ke pemerintah. Kami tidak mau ambil langkah sendiri karena justru mengganggu toleransi, katanya. Oke. Ya, jadi kita pasrahkan ke pemerintah setempat. Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, Pemkot Kupang akan segera mengecek dokumen terkait pembangunan masjid tersebut. Kalau memang belum lengkap, harus dihentikan sementara untuk dilengkapi ya, bukan dihentikan ya. Dihentikan sementara untuk dilengkapi dokumennya sesuai aturan. Kita harus bersandar pada hukum. Pembangunan rumah ibadah dan harus ada izin FKUB Kemenak. Kalau itu belum memenuhi, harus dihentikan dulu, jelasnya usai audiens yang berlangsung tertutup itu. Ini fenomena yang sering terjadi di Indonesia, bahkan di dunia ya. Ini tentu menjadi pelajaran dan hikmah, khususnya bagi kita umat Islam. Kalau kita menjadi mayoritas, jangan semena-mena ya, agar saudara-saudara kita yang berada di tempat minoritas, mereka juga tidak diperlakukan semena-mena oleh mereka. Walaupun kadang-kadang kita sudah berbuat baik ya, mereka sendiri yang berbuat ulah. Itu terjadi di banyak tempat. Kenapa? Karena motivasi orang itu kan sangat beragam. Misalnya ketika melihat konflik di Timur Tengah, di Palestina ya, bagaimana Irak, bagaimana Iran, Syria dan lain-lain, bagaimana perlakuan terhadap Muslim Rohingya, Xinjiang di China misalnya, itu kemudian berdampak pada rasa emosional yang begitu kuat bagi saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, yang kemudian mengekspresikan di Indonesia ya, karena mau ke sana tidak memungkinkan. Ya mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan baik, tetap adem, tetap rukun, jaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.